Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di Sikto Podcast, yang mana saat ini kita akan membahas terkait dengan fenomena yang lagi ramai juga dibahas terkait dengan istilah baru mungkin di kita ya. Ada istilah namanya brain rot atau pembusukan otak. Nah, pembusukan otak ini bukan secara fisik otaknya membusuk, enggak. Cuman ini lebih kayak ini sih. Jadi fungsi otak yang seharusnya digunakan untuk berpikir, menganalisa dan lain itu jadi berkurang. Nah, ini mungkin juga nanti kita bakal menghubungkan juga. Ini apakah ini yang membuat akhirnya ya kita lihat sendiri kalau anak-anak muda sekarang itu ya secara mental sering mereka ya kena mental gitu kan. Lebih Dan cepat ini juga berdampak ke kehidupan sosial juga pastinya. Akhirnya membuat ya tadi kalau misalnya kita sebelumnya kita bahas masalah kenapa sih anak-anak sekarang itu kayak secara ininya gampang banget mereka kayak susah untuk menemukan solusi dari masalah yang mereka sendiri. Nah, ini mungkin dari tanggapannya Mas Idari sama Mas Jeffrey ini kira-kira dengan adanya fenomena brain rot ini ada nggak sih ya mungkin teman-temannya atau adik-adiknya yang sekarang tuh merasa ya mereka itu jadi susah untuk diajak mikir atau pertemanannya aja karena semakin banyaknya konten-konten short ini ya konten-konten pendek mereka yang hampir mungkin 24 jam mereka scrolling TikTok, scrolling Instagram, scrolling YouTube short dan lain itu ada nggak ngerasain dampak itu? Monggo. Iya, untuk istilah brain rot ya. Memang sekarang ini kan lagi ngetren memang di media sosial itu video pendek. Video pendek, entah itu short, reel. Dan itu memang view terbanyak memang di video pendek. Dan kebanyakan memang video pendek itu hal-hal yang receh, yang menghibur. Dan tentunya menghibur tapi sebentar. Jadi bisa scroll lagi. Nah, memang dampaknya ya itu tadi dari hal-hal yang cuma sebentar dan itu bergantian, otomatis memang konsentrasi itu juga gampang teralihkan. Mungkin memang yang episode kemarin kita membahas yang anak SMP susah baca itu mungkin ya bisa juga sih itu dari scroll. Jadi konsentrasinya juga mungkin menurun karena gampang teralihkan. Dan dengan hal-hal yang receh yang tentu itu juga kadang kita nonton kan kita nggak mikir. Oh, cuma kita terhibur saja. Terhibur saja. Mungkin ya itu mungkin bisa berdampak juga mungkin di brainnya, di otaknya, mungkin itu sih. Oh, dari Mas Dari. Ya, kalau ngomong masalah otak yang yang saat ini mungkin lebih bisa dibilang kalau bahasa kasarnya jarang menggunakan otak gitu ya. Ya memang ya tidak hanya di anak muda sebenarnya. Ya memang banyak orang ini berpikirnya terlalu dangkal sih. Maksudnya apakah ya karena memang sudah banyak kecanduan hal yang mungkin ya itu tadi senangnya saat tadi, maksudnya kayak konten-konten yang pendek tanpa ada makna gitu kan. Yang penting kayak yang penting ya mereka bisa tertawa kayak gitu. Kemudian sebenarnya kalau dulu kayak konten-konten yang panjangnya sebenarnya kan kita juga diajak berpikir juga kan. Jadi memang kita sering ini nanti kelanjutannya bagaimana? Terus apakah yang disampaikan ini benar apa enggak? Ini kita berpikir. Sedangkan saat ini kan kita tidak perlu berpikir gitu. Maksudnya kita tidak perlu berpikir, yang penting ada yang kita lihat, ada yang kita rasakan, kita berekspresi, setelah itu ya sudah kayak gitu. Jadi ya memang apakah kita mau ngomong ini salah, nanti konten-konten yang seperti itu salah, itu sebenarnya ya kita enggak bisa menyalahkan juga karena memang saat ini ya yang cepat ya itu gitu ya kan. Jadi terutama ya konten-konten kita yang panjang kayak gini. Ini kan juga kalau mau buat konten kita juga harus mikir dulu nanti kita bahas apa, terus nanti apa. Ini kan memang ribet gitu loh. Kalau konten-konten pendek kan yang penting ada orang liwat kelihatannya lucu di video masukkan langsung kan sudah lah. Memang dampaknya ini kepada otak ini saya kira karena gini. Jadi otak itu selama digunakan untuk berpikir itu sebenarnya malah hidup.
akan berbeda dengan yang tidak dipakai. Jadi mungkin apa ya? Pekanya otak ini juga akan berkurang gitu seperti itu. Ya memang ya gimana ya? Ya katanya apa? Katanya itu kan otak orang Indonesia itu kalau dijual laku mahal itu kan. Apalagi yang sekarang gitu tapi lebih mahal lagi gitu karena ya itu gitu. Jadi karena emang ya sangat berpengaruh sih. Jadi kalau lihat data itu memang ini. Jadi saya kemarin coba buka data tuh saya lupa dari mana, tapi itu ada datanya. Jadi kemampuan tadi saya bilang kemampuan konsentrasi Gen Z itu memang lumayan rendah. Jadi dia itu misalnya menyelesaikan satu pekerjaan itu kurang lebih untuk concern di satu pekerjaan itu cuman maksimal itu sekitar 41 menit. Sementara Gen X, Gen X, Gen Y itu bisa menyelesaikan sekitar 49 menit. Jadi beda 10 menit. Tapi itu kan kalau satu pekerjaan. Kalau misalnya sehari misalnya 8 jam aja, berarti kan sudah berapa jam waktu yang mereka nggak bisa konsentrasi. Nah, kalau dilihat dari kehidupan di sekitar kita juga ya, kalau dilihat kan memang sekarang itu memang ini saya juga menemukan karena saya juga mempelajari terkait algoritma itu. Jadi kan memang konten ini ditonton atau enggak itu di 3 detik pertama. Istilahnya ya mungkin ada yang ngomong clickbait lah atau misalkan 3 detik pertama hoax-nya itu. Dan sekarang itu memang mayoritas orang seneng konten short. Dan mayoritas juga mereka membuka sosmed itu untuk ngapain? Cari hiburan hanya itu. Nah, jadi kan apakah memang maksudku saya, apakah memang orang sekarang itu sebegitunya yang akhirnya membuka sosmed itu cuma untuk cari hiburan? Maksudnya apakah hidupnya seberat itu? Akhirnya mereka membuka sosial media itu hanya digunakan untuk mencari hiburan kayak gitu. Jadi memang ya dilematik juga ketika kita misalkan ya kenapa sih kok orang sekarang sukanya nonton video pendek atau video pendek yang edukatif pun juga nggak ramai. Tapi kalau video pendek yang menghibur itu bakal ramai. Jadi ya itu sih. Jadi fakta-fakta itu memang gimana ya? Maksudnya kita sendiri mungkin juga pelaku juga ya. Benar ya. Kita sebenarnya bukan asal itu karena kita mengisi waktu luang, tapi kadang kebablasan. Benar. Yang akhirnya malah ya mungkin kita juga korban dandut juga gitu. Cuman kira-kira apa ya? Bagaimana kira-kira kita bisa memfilter biar kita itu bisa mendapatkan informasi itu biar nggak terlalu apa ya menghancurkan otak kita sendiri caranya gimana? Kita mas kamu mas? Yes. Ya mau dijawab. Gimana tadi? Jadi maksudnya dengan kondisi seperti ini memang faktanya mayoritas itu memang orang itu kebanyakan buka sosmed itu untuk mencari hiburan. Itu bagaimana kita bisa memfilter biar kita itu tetap balance jadi otak kita yang kita gunakan untuk menganalisa, otak kita yang gunakan untuk berpikir itu bisa maksimal. Bukan hanya kita membuka sosmed, memposting sesuatu itu kita hanya untuk mencari hiburan saja. Itu bagaimana langkah-langkahnya? Ya mungkin dari Mas Ido sama Mas JP ini biar kita itu tetap memaksimalkan fungsi otak kita itu tadi. Ya memang kalau kita buka sosmed berarti kita harus juga memikirkan keseimbangan juga ya. Jangan hanya kita mencari hiburan, tapi juga mencari ilmu. Mungkin kita buka beberapa saat mungkin hiburan, tapi ya kalau bisa kita cari-cari hal yang bermanfaat lah, apalah tutorial atau apa. Dan kemudian kalau kita sering kan nanti algoritmanya juga sering muncul yang seperti itu. Ya mungkin itu hiburan mungkin ya sebentar lah. Kalau bisa ya itu dialihkan ke hal-hal yang berfaedah atau yang ada ilmunya lah. Sebelum itu nih, kira-kira kalau buka sosmed itu kalau Mas Devi sendiri berapa lama gitu? Saya bukanya sebentar-sebentar sih. Tapi sering. Sebentar tapi sering. Ya ditonton. Ya kalau di TikTok ya saya suka itu lihat yang ini apa? Kayak proses-proses pokoknya yang ada prosesnya gitu loh. Contohnya. Contoh misal kemarin baru lihat ini bikin apa? F1 tapi yang kecil apa? Miniatur. Miniatur. Dari kardus kayak hal kayak gitu. Ini positif ya. Kalau konten-konten kayak joget-joget atau apa tuh
Pernah, maksudnya sering nggak sih nonton? Joget sih Atau hiburan yang gitu? ya satu dua lewat ada lah. Cuman ya kebanyakan kalau yang receh-receh kan ya itu kayak vlog-vlog ngapain kan? Makan, jalan. Mulai main. Ya ini sih. Kalau joget kan yang ini. Yang apa? Yang sabor. Biasanya kan buka lab tiba-tiba muncul itu. Kayak gitu sih. Jadi memang harus tahu ini ya, tahu waktu sih. Tapi memang saya sendiri ngerasain agak susah ya, ketika kita istilahnya tahu waktu ini, apalagi kalau kita sudah senang misalnya. Sudah senang, kita misalnya sudah memang kondisinya capek, istilahnya kita sudah mode serius, terus kita cari hiburan itu kadang memang Ketergantungan. bukan ketergantungan. Kita lupa Keterusan. Jadi yang kadang kontrolnya untuk ini waktunya stop nih, gitu. Jadi memang agak susah. Memang ya yang paling mudah kalau kita sadar ya, kita sadar butuh hiburan sama sekian aja, kebablasan. Ya mungkin dari masih dari Ya memang susah sih. Sebenarnya saya sendiri juga masih belum bisa ya. Maksudnya kalau harus memilah-milah itu, karena terkadang gini. Sekarang kan pertanyaannya kenapa sih kok hiburan yang paling mudah itu di HP, terus apa? Maksudnya konten-konten yang seperti itu gitu. Karena ya itu saat ini kan memang orang itu lebih individualis sih menurut saya. Jadi ketika pekerjaan kita yang begitu banyaknya, terus terkadang ketika kita memang sudah benar-benar kelelahan itu kan apa ya? Ya yang enak itu lihatnya ya yang menghibur bukan yang berpikir lagi gitu. Benar. Kemungkinan kebanyakan yang dilakukan orang-orang itu seperti itu. Jadi ketika dia sudah memang benar-benar capek dengan pekerjaan, capek dengan keadaan misalkan banyak pikiran kayak gitu. Itu kalau kita harus mikir lagi gitu. Mungkin ya memang berat juga sih. Jadi ya yang paling enak ya ketika capek, ketika pengen segera misalkan pengen tidur gitu aja. Ya yang enak ya lihat yang itu. Makanya saya sendiri juga masih belum bisa kalau seandainya harus membatasi itu memang masih sulit itu. Karena ya apa ya? Konten-konten yang seperti itu seakan-akan itu enggak kita buka pun ya lewat gitu. apalagi apa ya yang memang masuk di algoritmanya dari masing-masing kan itu kan otomatis muncul kayak gitu. Dan terkadang kita mau udah lihat itu ini udah dilihat ya rugi nggak menarik gitu. Tapi kalau dilihat seperti ini kalau terkait dengan bagaimana mengatasi, kalau saya ya tetap ada perimbangan lah, maksudnya dari konten yang ditonton ini ya mungkin oke lah di waktu-waktu tertentu kita lihat konten yang memang notabene kita memang butuh hiburan. Tapi di waktu-waktu tertentu kita juga harus menyempatkan lah minimal ya memaksa diri kita untuk untuk menggunakan melihat atau mencari konten-konten yang memang di situ bisa menambah kekuatan otak kita gitu. Misalkan kita lihat podcastnya, kita sebut aja dari komposer kita aja. Sebenarnya kan di situ kan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang kita sendiri sebenarnya ini arahnya kemana sih kayak gitu. Jadi kan jadi di situ itu kita selain melihat kita juga ikut mikir sebenarnya arahnya ini kemana kayak gitu. Selain kayak podcast misalkan kayak hiburan-hiburan itu kan juga banyak, misalkan kayak tebak-tebakan kayak gitu. Tebak-tebakan yang di situ memang seakan-akan kayak ini jawabannya ini, ternyata bukan, ya gitu kan juga banyak di konten-konten seperti itu. Cuma memang saat ini yang kita tahu itu kayak konten-konten ini yang paling yang paling laku ini kayak makan, itu kan paling laku sih sebenarnya. Iya. Kayak konten makan tuh sebenarnya kita nggak tahu sih. Iya, kita penasaran ya. Iya, hanya penasaran saja. Maksudnya sekarang kita lihat aja di di sosmed apapun itu, kita cari konten makan itu sudah berapa banyak yang memang menggunakan itu, dan kita juga tahu maksudnya kualitas makannya itu kan sebenarnya kan ya tidak semuanya kayak memang di struktur dibuat itu kan tidak semuanya seperti itu ya. Ada yang memang yang penting makan di video gitu terus gitu. Tapi kan juga banyak yang melihat juga gitu. Iya. Makanya kalau kembali ke tema bagaimana agar agar tidak ke arah yang negatif tadi, ya kalau saya mungkin ya tidak mungkin lah kita akan maksudnya kita akan
benar-benar menghilangkan itu nggak mungkin. Cuma ya mungkin ada penyimbangan lah mungkin di situ ya, kalau saya. Ini harus tetap balance ya. Jadi yang ternyata memang sadar bahwa kita itu cuma butuh sekian gitu. Mengukur kadarnya kan. Benar. Juga ini juga apa namanya? Kalau misalkan ini kan memang namanya sosmed itu kan yang buat juga ya mereka yang memang punya kemampuan di situ Benar. dan mereka membuat memang dengan yang dibutuhkan itu apa. Ya. Jadi memang sekarang itu sukanya orang otak pendek ya udah disebutkan dengan otak pendek. Mereka sukanya saat ini misalkan kalau misalkan apa ya behavior belanjanya itu live, ya udah dibuatkan platform yang model live ya gitu. Karena apa namanya kebiasaan belanja sekarang kan juga berubah. Cuman yang jadi masalah adalah kalau misalkan ini terus-terusan seperti ini, misalnya informasi receh itu akan semakin mungkin ke depan ini mungkin malah tambah banyak ya. Karena sekarang itu kesadaran untuk membuat konten itu istilahnya orang itu hampir kalau dulu kan kita masih malu-malu nih untuk berkamera, shoot dan lain-lain. Kalau sekarang tuh hampir siapa yang punya HP mereka tuh siap untuk menjadi artis gitu ya. Pertama, kedua itu bisa jadi mereka itu pengennya tuh yang nomor satu untuk segera melaporkan berita gitu. Ah, benar. Jadi ya mohon maaf ini kadang tuh agak miris juga ya. Misalnya ada kecelakaan atau ada musibah itu mereka bukan segera menolong. Tapi untuk segera report, oh ini loh ada ini. Sebenarnya nggak salah juga. Iya nggak salah. Cuman ya gimana ya maksudnya? Ya untuk kecepatan informasi oke lah. Cuma secara apa ya? Secara moral ya kita. Itu jadi kayak ya udah yang penting aku dapat view besar, kontenku rame, aku terkenal, udah akhirnya hanya juga yang mereka setiap hari itu mencari konten tapi mencari konten yang ya tadi istilahnya mensuplai konten-konten receh gitu. Yang penting viral karena sebenarnya orientasi mereka itu bukan kok hanya viral saja sebenarnya. Karena mereka ada yang orientasi dari AdSense lah, atau mereka pengen produknya laku dan lain-lain. Dan ini yang mungkin jadi pertanyaan juga. Ini kalau misalkan nantinya tetap seperti ini ya dengan model konten singkat yang mungkin konten receh seperti ini, kira-kira kalau dari pandangan Mas Hidayat sama Mas Jepri ini apa yang akan terjadi dengan kondisi yang pertama mungkin kondisi mental kita, yang kedua dengan kehidupan sosial kita kira-kira akan seperti apa? Ya mungkin kalau dari saya yang jelas mutu sih, maksudnya mutu dari apa ya dari kita itu ya akhirnya ya receh-receh saja gitu. Maksudnya kita ini sekali lagi karena kita terbiasa dibiasakan dengan hal yang seperti itu, akhirnya kan kita juga apa ya sudah kita kalau seandainya kita terbawa ya sudah kita kedepannya ya kita tidak bisa berharap lebih lah dari itu gitu. Karena gini, sekali lagi konten receh ini kan sebenarnya yang jadi pertanyaan juga apakah ini memang sengaja dibuat ya karena ikut tren itu aja kan gitu toh. Nah, karena kita menikmati hal yang seperti itu akhirnya ya itu tadi kita itu jadi ya malas berpikir gitu. Jadi malas berpikir kita terus gini, dampak yang paling beratnya itu yang menurut saya paling bahaya itu ketika kita ada masalah apapun, nanti kita larinya ke situ. Yang itu bisa menghibur kita gitu. Karena kenapa? misalkan kita ada masalah gitu. Kita tidak bisa menyelesaikan masalah. Kita harus kemana? Nah, ya yang paling enak kan apalagi yang saat ini sifat orang ini lebih ke individualis ini ya sudah kan ya lebih baik menyendiri kan gitu toh. Dan nanti arahnya kemana ya ke situ. Ketika sudah di situ apakah masalahnya selesai kan enggak? Ya mungkin lupa sesaat. Tapi setelah itu kan udah selesai gitu. Jadi memang di situ itu sih. Jadi nanti ya memang yang bahayanya kalau menurut saya di situ sih. Kalau seandainya itu nanti jadi tempat pelarian. Kalau secara dampak sosialnya? Dampak sosialnya ya akhirnya guyonan kita pun juga mungkin hampir sama dengan hal yang itu. Jadi kita yang penting asal ngomong gitu. Jadi kita tanpa berpikir dulu gitu. Jadi menurut saya itu juga sangat berdampak loh. Misalkan ada konten-konten yang memang kan kalau konten itu kan banyak yang sengaja dibuat lucu gitu. Tapi terkadang kan itu kan tidak layak, maksudnya tidak juga, maksudnya bisa digunakan di sembarang tempat gitu. Tapi kan karena itu sering kita lihat kan, ya bisa juga kita
langsung spontanitas kayak gitu. Dan akhirnya ya itu kita tidak tahu maksudnya itu menyakiti apa enggak, terus itu nanti bagaimana. Itu kan kalau saya dampak sosial seperti di situ sih sebenarnya yang ini. Itu dari Mas Jeffrey. Kalau menurut saya kalau ini memang terus berlanjut seperti ini ya itu dampak tentang kemampuan anak-anak bangsa ini untuk berpikir, untuk fokus itu mungkin ya setiap tahunnya ya akan begini saja. Terus juga ini ya untuk konten-konten yang mungkin yang apa tuh keseharian itu sebenarnya ya baik, cuman juga ada yang negatifnya kan ke faktor kejahatan juga berbahaya sebenarnya. Privasi. Terus keseharian dia menampilkan kesehariannya gitu loh. Jadi kalau ada yang punya niat jahat, dia tahu celah-celahnya itu juga akan inilah gampang benar. Dipetakan itu. Jadi kalau dulu kalau ada maling memetakan dulu keliling, sekarang kan nggak perlu, lihat aja. Ya itu. Tinggal eksekusi saja. Terus malah konten-konten receh itu ya ini. Ya kalau bisa itu receh tapi ya walaupun sedikit ada isinya lah gitu. Jadi walaupun sebentar receh cuman jadi kita lihat tuh gitu tuh. Gitu. Nah, jadi itu walaupun sebentar tapi ya gitu. Ya mungkin tapi ya memang yang disampaikan Mas Jeffrey ini memang sulitnya tadi di awal sudah kita bahwa ya memang membuat yang ada sesuatunya itu loh yang mungkin saat ini yang tapi ada isinya. Itu kan harus berpikir dulu. Sedangkan kan saat ini kan yang penting mereka itu media saya ini bisa cepat kan gitu, view-nya cepat gitu kan. Itu memang tujuan mereka untuk konten ini apa? Iya sih, sekarang kan tujuan mereka kan memang AdSense sih sebenarnya. Iya. Di-upload yang dapat duit ya. Banyak, viewer banyak, AdSense. Ya itu ya mau gimana lagi, memang sekarang semua itu ya ini. Makanya kan media sosial AdSense sekarang. Selain itu kan kayak di konten-konten yang memang berpikir ini kan sekarang ini juga banyak yang mengeluh kan. Maksudnya sudah banyak buat konten seperti banyak konten nanti persiapannya sudah matang, sudah dilakukan dengan banyak persiapan. Tapi yang lihat lebih sedikit daripada konten-konten yang memang di situ tanpa persiapan, aja ambil kamera sudah kan gitu. Kan saat ini kan juga banyak yang mengeluh kan. Nah, ini terakhir. Ketika nanti akan seperti ini ya, menurut pandangan Mas dari sama Mas itu, akankah generasi emas di 2045 ini kira-kira kondisinya akan seperti apa dan bisa nggak kita benar-benar mendapatkan predikat istilahnya mengoptimalkan generasi emas di tahun 2045? Panjang. Karena berat ya, maksudnya gini. Saat ini sebenarnya bisa sih kalau seandainya kita nanti menuju ke Indonesia 45 yang emas ini sebenarnya ya optimis saja sih sebenarnya dengan predikat-predikat yang sudah dicapai oleh Indonesia seperti itu. Cuma kalau nanti sosial medianya itu maksudnya yang di Indonesia khususnya ya, maksudnya kita tidak ada bendungan, tidak ada filter, ini juga akan sangat sangat mengurangi titik capai yang ingin dicapai itu. Karena saat ini kan berita atau informasi yang ada di media itu kan sangat banyak yang memang tidak kredibel kan gitu kan. Jadi memang itu ya hanya yang penting dapat dari sana dibawa ke sini rame, dapat sana dibawa ke sini tanpa dilihat itu benar apa enggak gitu. Dan apakah ya karena itu tadi pemikiran dari kita yang sering lihat film-film receh tadi, konten-konten receh tadi itu memang sudah merusak otak kita sehingga orang yang mengupload berita gitu saja atau mengupload apapun konten itu saja, itu orang itu mengomentarinya itu tanpa dilihat dulu, ini bener, ini guyonan atau ini apa gitu. Jadi yang penting saya berkomentar. Karena kan kita sering misalkan melihat di berita-berita atau di konten-konten yang di TikTok misalkan isu tentang apa gitu, itu ya sebenarnya enggak dikomentarin pun sebenarnya enggak jadi masalah gitu. Tapi ya mereka itu berkomentar dan ketika dilihat itu komentarnya itu enggak nyambung sama sekali gitu. Jadi ya
ya itulah kalau menurut saya juga terkait dengan media sosial di Indonesia ini juga memang perlu ada ada filter lah biar tidak terlalu tidak terlalu kacau gitu. Kalau menurut saya ini sudah terlalu liar ini media sosial yang ada di Indonesia ini terlalu liar. Jadi orang bebas berpendapat, sedangkan saya sebagai apa itu juga belum misalkan orang mengkritisi katakan presiden kayak gitu. Padahal dia sendiri sebagai apa ini juga juga bukan gitu. Ini tidak punya kapasitas untuk mengkritisi. Lah ini tapi kan saat ini sudah banyak hal yang dilakukan oleh masyarakat seperti itu kayak gitu. Makanya kalau menurut saya ya untuk mencapai Indonesia Emas di 2045 ini juga termasuk sosial media kita ini memang harus ada filter lah. Oke. Jadi sehingga pikiran-pikiran yang memang itu nanti bisa memecah belah bangsa ini juga dikurangi, bisa terkurangi sih. Mungkin kalau saya itu sih. Oke. Mas Dewi? Ya. Mengenai ini ya, video pendek tadi ada yang ketinggalan. Ini sih, saya sih takutnya tentang berita hoax sih. Karena dengan video pendek, kalau berita hoax kan kebanyakan yang dipotong itu adalah potongan-potongan pendek. Dan kalau orang melihat itu hanya menyekrol yang pendek, takutnya dia nggak benar-benar mencerna ini benar apa enggak sih. Jadi kita itu nggak bisa membedakan ini hoax atau enggak. Cuma itu kan sekali lihat, oh ini dia scroll. Dia langsung, di otaknya itu langsung tertanam. Oh orang ini kayak gini. Dia scroll lagi, ada lagi. Nah, ya itu sih bahayanya kalau yang saya takutkan itu kalau berlanjutan tentang hoax yang hanya sepotong dan itu pasti kalau orang yang suka lihat pendek kan dia nggak akan berpikir untuk mencari kebenarannya. Yang dilihat, oh jadi orang itu kayak gitu. Nah itu. Berpikir nggak mau, dikasih juga nggak mau nonton. Nggak mau nonton. Iya, sukanya yang pendek-pendek tadi. Kesimpulannya gimana gitu? Iya, ya itu. Karena memang pengennya kan yang instan kan. Ya, kalau menuju Indonesia Emas ya, saya harapkan sih pemerintah punya gebrakan dan inovasi yang benar-benar bisa mewujudkan itu sih. Apa intinya inovasi apa yang menurut Mas Silvi perlu untuk dilakukan sama pemerintah agar bisa tetap generasi emas 2045 ini dengan kondisi sekarang ini yang mungkin ya isunya brand ini kira-kira apa inovasi yang bisa diusulkan? Ya mungkin ya itu ada regulasi di media sosial itu sih. Nah, yang benar-benar menyaring. Ada pembatasan lah, ada pembatasan. Itu. Oke, itu aja mungkin ya. Jadi memang ini satu fakta yang lumayan ini juga yang perlu kita pikirkan juga. Maksudnya ya kita boleh lah kita mencari hiburan, tapi ya bagusnya kita tetap mengimbangi. Iya benar. Kita mencari informasi yang bermanfaat dan kita juga memiliki kemampuan untuk memfilter. Jadi biar kita enggak, ya tadi takutnya kita tanpa filter akhirnya informasi yang salah dibenarkan, informasi yang benar disalahkan. Ya. Terus ya, jadi mungkin kalau teman-teman ada pendapat lain silahkan disampaikan di komentar dan kalau ada usulan kita enaknya membahas apa itu juga silahkan disampaikan. Jadi mungkin jangan lupa untuk mendukung channel ini agar Sito Podcast bisa tetap berjalan, bisa berlanjut dan bisa berbagi informasi dan bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.